Lereng Gunung Uhud. Kita 10 menit ke depan kita akan sampai di Gunung Uhud dan kita akan mengambil hikmah serta pelajaran-pelajaran dari peristiwa yang pernah terjadi di tempat tersebut pada masa Rasulullah SAW. Gunung Uhud ini termasuk gunung yang paling tinggi di Madinah. Panjangnya mencapai 5 km, lebarnya mencapai 3 km, dan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. 1000 meter di atas permukaan laut atau 300 meter di atas permukaan tanah. Dan berkaitan dengan Gunung Uhud ini ada banyak hadis yang disebutkan Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Tabuk. Dari kejauhan Nabi melihat Gunung Uhud, lalu Nabi bersabda, "Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Ulama menjelaskan di antara makna dari sabda Rasulullah SAW bahwa Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Pertama, maknanya adalah Gunung Uhud itu simbol dari kaum Ansor, simbol dari kaum Ansor, bahwa kaum Ansor itu adalah kaum yang mencintai kaum Muhajirin dan kaum Muhajirin juga mencintai kaum Ansor. Cinta yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang kedua adalah makna zahir dari hadis tersebut, bahwa ada memang makhluk-makhluk di muka bumi ini yang mencintai orang-orang beriman. Sebab orang-orang beriman ketika mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikannya itu juga akan dirasakan oleh makhluk-makhluk lain. Jadi orang beriman ketika mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maslahatnya juga akan dirasakan oleh alam. Seperti misalnya ketika bermuamalah dengan binatang, maka orang beriman tidak akan berbuat zalim pada binatang. Bukankah Nabi pernah mengatakan ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing karena dikurung, tidak diberi makan. Ada pula seorang perempuan, bahkan mantan pelacur, yang masuk ke surga gara-gara anjing ketika dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Pun begitu dengan tumbuhan dan tanaman, ketika orang-orang beriman mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maslahatnya pun akan dirasakan oleh alam, di mana orang beriman tidak akan merusak tatanan alam yang ada di sekitar. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan setelah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Nabi mengatakan Gunung Uhud mencintai kita, karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelah kanan kita ini sudah mulai bagian dari Gunung Uhud, sisi bagian barat, bagian timur, sisi bagian timur dari Gunung Uhud sebelah kanan kita. Masjid Nabawi sebelah kiri yang nampak menara dengan keren-keren yang ada itu Masjid Nabawi sebelah kiri. Kelihatan pas sebelah kiri kita menara-menara yang menjulang itu, dan keren-keren perluasan dari masjid.
sebelah kanan kita ini Gunung Uhud, dan kita akan menuju ke lereng Gunung Uhud untuk mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa yang pernah terjadi di tempat tersebut, bahwa di tahun ketiga Hijriah, tepatnya di bulan Syawal, di lereng Gunung Uhud terjadi pertempuran antara orang-orang musyrikin Quraisy yang datang menyerang kaum muslimin di kota Madinah Al-Munawwarah. Perang Uhud ini bermula dari keinginan untuk balas dendam pembesar-pembesar Quraisy atas kekalahan mereka pada perang Badar Al-Kubra yang terjadi pada bulan Ramadan di tahun pertama Hijriah. Saat itu banyak dari pembesar-pembesar Quraisy yang tewas dalam perang Badar Al-Kubra, termasuk di dalamnya Abu Jahal, Utbah, dan yang lainnya. Sehingga Abu Sufyan kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk bertekad membalas kekalahan mereka. Kemudian terkumpullah sekitar 2.000 pasukan bergerak menuju Madinah dari Mekah. Nah, saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar informasi akan kedatangan orang-orang Quraisy dengan rombongan perang, maka kemudian ramenya ada sih gak apa-apa, lepas sih. saya ngeliat yang di jalan, kalau ada kan balik ke sana, kalau nggak ada sini. Ya, untuk selengkapnya akan kita jelaskan di lokasi ya. Kita cari parkir dulu. Ya, oke. Kalau kurang